Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bahas kitab Ester, sekarang kita masukin ke pasal yang ke-7. Saya berdoa setelah kita belajar mengerti tentang kitab Ester ini, kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kekristenan kita memiliki kedalaman dengan Tuhan, bukannya sekedar kebutuhan, tapi karena kita mencintai dan menyenangkan Raja kita yang maha mulia, kita didapati menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan belajar banyak hal, dan saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan tentunya. Untuk mengerti pengajaran seluruh kitab Ester, Bapak Ibu nanti lihat ada link di deskripsi, Bapak Ibu bisa tonton. Bapak Ibu bisa tonton, bisa biar ngerti kehendak Tuhan itu seperti apa. Kitab Ester ini berbicara tentang hubungan yang intim kita dengan Tuhan, hubungan kita yang dalam dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang spesial. Kita mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Itu yang akan membuat kita ini di mata Tuhan itu dipandang spesial. Kita dapat kemurahan, kita dapat perkenanan yang powerful dan dahsyat dalam hidup kita. Yang hari ini harusnya kita dapatkan untuk melakukan segala sesuatu adalah perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan dengan semua yang kita perbuat dan semua yang kita lakukan, pasti apa saja yang kita kerjakan Tuhan sendiri campur tangan, dan tentunya Tuhan akan bikin berhasil. Kunci dari kekristenan adalah memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup kita dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Kita cintai dan kasihin Tuhan. Kita buka di Ester pasal yang ke-7, mulai ayat yang pertama. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Perhatikan baik-baik. Datanglah raja dan Haman untuk dijamu oleh Ester. Perhatikan di sini. Haman yang punya niat jahat, yang di pasal-pasal yang sebelumnya kita udah pelajarin. Haman ini lambangnya Lucifer, lambangnya iblis, dan Raja Ahasveros adalah melambangkan Tuhan Allah Maha Perkasa. Dan Ester melambangkan kita hari ini, Bapak Ibu. Perhatikan ayat pertama. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Sekalipun si Haman ini adalah orang yang jahat, yang mau membinasakan Mordekai dan seluruh orang Yahudi termasuk Ester, tetapi Ester tetap mengundang dia masuk dalam perjamuan yang disiapkan oleh Ester untuk raja, dan Haman diundang berkali-kali. Pada waktu di pasal yang lalu kita pelajarin ketika Ester mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menghadap raja, karena kalau orang menghadap raja gak dipanggil, bisa dipenggal kepalanya kalau raja gak berkenan. Untungnya Ester ini dapat perkenanan. Untungnya Ester ini tahu bagaimana melayani rajanya. Ketika dapat perkenanan, raja diundang untuk datang ke perjamuannya. Kalau Bapak Ibu pelajarin ya, Ester bikin perjamuan sampai 3 kali loh. Ini ketiga kalinya. Haman pun diundang untuk masuk perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sekalipun kita ini punya rasa sakit, dikecewakan, dilukai, diperlakukan buruk, kita tetap harus memperlakukan orang yang menyakiti itu dengan baik. Dan kadang itu kita mau berontak, kita mau melakukan segala sesuatu, kita ingin membalas dengan kekuatan dan kemampuan serta ide kita sendiri. Kadang kita perlu diam dan justru memperlakukan dengan baik orang-orang yang menyakitin kita. Justru kita ajak, kalau perlu orang yang berseteru dengan kita, kita kasih berkat, kita berkatin. Bukan Yesus sendiri ngomong, kalau engkau disakitin, berdoa untuk orang yang menyakiti seterumu, orang yang melukai dan menyakitimu. Kita doakan, kita berkatin mereka. Tentunya kita nunggu waktu Tuhan, bukan cara kita. Bagian kita adalah memberkati orang-orang yang menyakitin kita. Bagian kita adalah mendoakan orang-orang yang melukain kita. Jangan malah kita bersikap sebaliknya. Ketika kita disakitin, ini Ester ini udah diancam. Orang-orang Yahudi diancam, mereka diancam. Dan tinggal tunggu waktu saja loh. Surat keputusan udah diterbitkan. Tetapi Ester tahu bagaimana menyenangkan hati raja untuk mengubah keputusan itu. Karena keputusan raja kalau udah terbit surat itu tidak bisa dibatalkan. Tapi Ester tahu bagaimana mengambil hati sang raja, bagaimana melunakkan hati raja. Sekalipun ada di depannya orang yang berniat jahat, Ester tetap mengundang dalam perjamuan yang diadakan. Jangan sampai kita ini berusaha pakai kekuatan kita untuk membalas orang-orang yang melukai ini. Jangan kita berusaha balas dendam.
Kadang kita perlu diam, mengizinkan Tuhan, memberi waktu Tuhan untuk membela kita. Mengizinkan Tuhan beracara atas hidup kita. Kita izinkan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, beracara atas kehidupan kita. Justru kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang menghidupi kebenaran firman Tuhan, praktek firman terhadap orang-orang yang berlaku jahat atas kehidupan kita. Jangan kita pingin membalas, pingin marah, malah sakit hati. Berapa banyak dari orang Kristen ketika disakiti dan dilukain orang lain tidak bisa terima. Dia marah, dia histeris, dia kepahitan. Tidak ada guna sama sekali. Semakin kau kepahitan, semakin kau terluka, semakin kau sakit hati, dan semakin kau pingin balas dendam, penyakit dalam hatimu tidak akan pernah sembuh. Luka di dalam hatimu tidak akan pulih, malah tambah hari tambah sakit. Justru dengan diam, kita izinkan Tuhan sendiri yang bekerja. Ester tahu ini, sekalipun Haman mau berniat jahat, tetap diundang di perjamuannya yang Ester adakan. Bahkan raja pun datang. Ester tahu bagaimana menghandle hatinya raja. Dia belajar banyak dengan Hegai. Dia tahu persis seleranya raja. Setelah dapat perkenanan, raja berikan pertanyaan, apa yang kau mau, hai Ester? Separuh negeri ini aku berikan kepadamu. Ester gak minta apa-apa. Kalau raja berkenan, kiranya raja datang ke perjamuan yang hamba adakan. Pertama datang, kedua datang, dia tidak minta apa-apa. Dia nyenengin hati raja. Ini loh, orang itu harusnya seperti itu. Datang kepada Tuhan itu jangan buru-buru serakah. Datang minta permohonan. Datang minta ini, datang minta itu. Senengin hati Tuhan dahulu. Jadi orang Kristen memiliki hubungan yang dalam dengan rajamu. Memiliki kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar berdasarkan kebutuhan. Doa berdasarkan kebutuhan. Doa berdasarkan masalah. Doa berdasarkan persoalan. Doa berdasarkan tekanan. Kita datang kepada Tuhan, berdoa, nyembah Tuhan, karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita memiliki hubungan yang spesial. Ester ngajarin banyak hal. Ester ketika punya kerinduan, keinginan, dia berdoa, dia puasa 3 hari. Mordekai puasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Orang-orang Yahudi doa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dia minta kemurahan Tuhan sebelum Ester menghadap raja. Dan ketika Ester menghadap raja pun, Ester nggak langsung ngomong kebutuhannya, tapi dia bikin hati raja itu senang. Dia bikin perjamuan. Disediain makanan yang raja suka. Dia bikin lagi pesta. Raja tanya, apa keinginanmu Ester? Karena diperlakukan baik, terlalu baik. Ester tidak ngomong. Kalau raja berkenan, datanglah kepada perjamuan yang hamba adakan. Ester bikin perjamuan sampai 3 kali. Dia tahu menempatkan diri dengan tepat. Sekalipun dia istrinya, dia istri raja, dia nggak gegabah, dia nggak ngomong. Dia tahu menghormati. Dia bikin tidak enak hati raja sampai kepikiran. Di pasal yang kemarin kita pelajarin, raja sampai kepikiran dengan apa maunya Ester. Kok dia baik banget. Kok dia bikin pesta nyenengin semua kesukaanku, disiapin semuanya. Ini orang kok mencintai aku. Kalau kita lihat di pasal-pasal pertama, pasal-pasal yang kedua, sebelum Ester dijadikan ratu, Bapak Ibu, kita lihat banyak perempuan pesaing, banyak mereka berlomba-lomba untuk memenangkan hati raja. Bukan memenangkan hati raja, mereka pingin kekayaan raja. Tapi Ester ini berbeda. Dia pingin mencintai raja, membuat raja bangga karena merasakan ketulusan kasih dan cintanya. Bukankah kita sama Tuhan harusnya seperti itu? Kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kita miliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Kita tahu kita ini butuh persoalan. Kita tahu kita masing-masing punya pergumulan masing-masing. Jangan datang kepada Tuhan langsung diungkapkan semua permohonanmu. Berondong Tuhan dengan segala kebutuhanmu. Terus kamu amin. Terus dipikir Tuhan langsung jawab doamu. Lakukan sesuatu yang berbeda mulai hari ini. Kita belajar kitab Ester. Saya berharap banyak orang yang mendengarkan firman ini. Hidupmu diubahkan, hubunganmu dengan Tuhan diubahkan. Datang kepada Tuhan, belajar nyenengin hati rajamu.
hormatin dia, agungkan dia, muliakan dia, sembah dia. Saya baru tahu kenapa saya ini nggak pernah, hampir ketika saya berdoa nyembah Tuhan, saya nggak pingin mau minta apa-apa. Saya hanya pingin mencintai Tuhan. Saya pingin mengasihi Tuhan. Saya justru banyak berdoa untuk kebutuhan orang kok, bukan kebutuhan saya. Saya nyembah Tuhan, saya pingin kenal hati Tuhan. Saya lakukan bertahun-tahun. Saya bangun keintiman dengan Tuhan. Saya ingin kenal hatinya. Saya ingin menyatu dengan Tuhan. Saya ingin memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Ternyata di kitab Ester Tuhan ajarkan, Tuhan singkapkan, baru saya mengerti. Ester ketika ada permohonan di dalam hatinya, tidak langsung diungkapkan. Dia senengin raja dengan perjamuan. Dia senengin raja dengan pesta. Dia senengin raja dengan semua makanan yang disukain raja. Bahkan Ester berdandan yang terbaik, terlihatan cantik dan menarik di hadapan raja. Harusnya kita dengan Tuhan di dalam berdoa dan penyembahan kita memiliki sikap hati yang berbeda. Kita hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Bukankah yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan? Dari semua yang kita perbuat, yang kita lakukan, kita ingin Tuhan berkenan dengan semua yang kita lakukan. Jangan hanya sekedar datang kepada Tuhan karena persoalan dan masalahmu. Datang kepada Tuhan karena ingin nyenangin hatinya. Bapak Ibu, miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Saya percaya kalau orang-orang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, Tuhan bisa kepikiran dengan apa yang kamu perbuat. Ini orang kok gak minta apa-apa. Ini orang kok datang kepadaku hanya nyenengin hatiku. Hanya nyembah kerjaannya, memuji memuliakan namanya. Apakah Tuhan gak tahu kebutuhanmu? Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu pergumulan hidupmu. Datang senengin hati Tuhan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib. Tuhan akan terkagum dengan sikap hatimu di hadapannya. Jangan jadi orang Kristen yang jerat-jerit sama Tuhan. Karena masalah sedikit jerat-jerit sama Tuhan. Hidup gak pernah menyembah Tuhan. Gak pernah bersyukur sama Tuhan. Gak pernah mempermuliakan nama Tuhan. Datang kepada Tuhan kalau ada masalah. Lakukan hari ini mulai memiliki sikap hati yang berbeda. Lakukan setiap harimu dengan sikap hati yang berbeda. Cintai Tuhan, kasihin Tuhan, nomor satukan Tuhan. Bukankah hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Kita harus menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun. Ester tahu persis bagaimana dia menaklukkan hati raja. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini akan membuat hidupmu berubah, cara pandangmu berubah tentang doa dan penyembahan. Senengin hati Tuhan, cintai Tuhan lebih dari apapun juga. Tuhan tahu kok kebutuhanmu, Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu semua yang kamu hadapi. Datang kepada Tuhan, serahin hatimu, beri hidupmu sepenuhnya untuk mengasihi Tuhan dan menomorsatukan Tuhan. Tuhan ngerti, Tuhan tahu persis semua yang kamu alami. Ketika kita bisa melunakkan hati Tuhan, kita bisa membuat Tuhan jatuh cinta dengan kita. Ketika Tuhan tambah hari tambah jatuh cinta dengan kita. Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan menyenangkan hatinya. Bapak Ibu, bukankah Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus kita, menjadi orang-orang yang dikasihnya, menjadi anak-anaknya? Tidak berhenti sampai situ. Setelah kita diselamatkan, Tuhan limpai kita dengan kekuatan. Tuhan berikan rohnya tinggal di dalam kita. Tuhan urapi kita, Tuhan sertain kita, supaya hidup kita semakin hari semakin berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan dapatin kita ini menyenangkan hatinya. Seperti Ahasiweros, dapatin Ester menyenangkan hatinya, melakukan yang terbaik yang raja suka. Raja begitu jatuh cinta. Di kitab Tawarik dikatakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mendapatin orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kalau Tuhan dapati, Tuhan akan limpahi kekuatan, kuasa, dan otoritas yang begitu powerful dan dahsyat. Tuhan sampai hari ini mencari orang-orang yang bersungguh hati mencintai Tuhan. Kalau Tuhan dapatin orang-orang ini sungguh mencintai Tuhan, tidak karena kebutuhan, tidak karena takut masuk neraka, tapi karena tulus mencintai dan mengasihi Tuhan, dampak hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Perkataannya pun mempermuliakan nama Tuhan. Gaya hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Orang-orang seperti ini
Saya percaya seperti di kitab Mazmur pasal yang pertama, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan akan buat berhasil. Bagian kita hari ini, memberi hidup kita dulu sepenuhnya di hadapan Tuhan, mencintai Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kita buat Tuhan itu setiap hari senang dengan semua yang kita lakukan dan kita perbuat. Kita mau memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau rajin dengerin apa yang saya sampaikan, bukankah inti dari semua khotbah saya adalah membangun keintiman dengan Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Hubungan yang seperti apa? Hubungan yang seperti Esther lakukan dengan sang raja. Kita harus lakukan ini setiap hari, menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lanjutkan di ayat yang kedua. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu, hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan, dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Sampai hari ini Tuhan mencintai kita, mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Dia pingin hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan. Pingin hidup kita didapati menjadi orang-orang yang didapatin menyenangkan hatinya. Dan Tuhan akan limpahi dengan kekuatan. Kita akan lihat di 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahi kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bersungguh hati terhadap Dia. Menyenangkan hatinya. Hatinya dan hidupnya didedikasikan untuk Tuhan itu bersungguh-sungguh. Dia mau hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam kesetiaan. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam komitmen. Hidup dalam kemurnian hati. Orang-orang kayak didapatin seperti ini. Kalau didapatin orang-orang seperti ini, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Tuhan akan limpahi kekuatan. Bayangin, kalau didapatin hidup kita ini, menyenangkan hatinya dan bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, Tuhan akan limpahi kekuatan. Bayangin kekuatan Tuhan tuh, begitu powerful dan dahsyat. Hidupmu begitu powerful dan dahsyat tentunya. Orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan, orang-orang yang didapatin menyenangkan hati Tuhan, orang-orang ini akan dipromosi dan ditinggikan. Orang-orang ini pasti tangannya diberkatin Tuhan, pekerjaannya diberkatin Tuhan, perkataannya diberkati Tuhan, karena kuasa akan mengalir melimpah dalam hidup. Saya berdoa, Bapak Ibu yang rajin mendengarkan semua yang saya ajarkan ini, hidupmu didapatin menyenangkan hati Tuhan lebih dari yang lain. Yang kita kejar itu adalah hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan yang lain. Tapi setan dan dunia seringkali belokkan kita pada tujuan-tujuan yang sebenarnya bukan tujuan utama dalam kehidupan kita. Kita harus fokus kepada pribadi Tuhan. Tuhan akan bimbing kita berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Kita ingin didapatin suatu hari menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Bukankah kita ini adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki? Suatu hari kita akan berjumpa dengan mempelai laki-laki kita. Hari ini dedikasikan hidupmu sepenuhnya. Bayangkan, kalau kita didapatin menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak akan tahan untuk melimpahi kuasa, kekuatan, otoritas, bahkan tangannya yang ajaib akan memberkati engkau. Ketika sudah 3 kali Esther bikin perjamuan dan menyenangkan hati raja, raja nggak tahan. Di pasal yang ke-6 kemarin, raja sampai nggak bisa tidur. Dan setelah diundang di perjamuan Esther yang ketiga ini, pada hari yang keduanya, sementara minum anggur bertanyalah pula raja kepada Esther, apa permintaanmu? Ini loh, cara datang dalam hadirat Tuhan. Hari ini harusnya kita masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Tidak kebetulan Esther itu bikin perjamuan buat raja itu 3 kali. Baru dia utarakan permohonannya. Kita datang kepada Tuhan, jangan buru-buru minta permohonan, minta ini, minta itu, minta. Senengin hati Tuhan dahulu. Seperti di bait Allah itu, ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Masuk dulu, masuk ke ruang maha kudus, sembah Dia, cintai Tuhan, kasihin Tuhan. Baru setelah engkau menyembah dan menyenangkan hati Tuhan, engkau bisa mengutarakan permohonanmu. Bangun hubungan yang berbeda. Seperti Esther membangun hubungan yang berbeda dengan raja.
Sampai raja tanya setiap ketemu dengan Ester, maumu itu apa? Kamu punya butuh apa? Separuh kerajaan ini akan kuberikan kepadamu loh. Keinginanmu akan kujawab. Bayangkan kalau kita didapatin menjadi orang yang disukain Tuhan, kesayangan Tuhan, kita akan diperlakukan berbeda. Kadang kamu gak ngomong apa-apa, Tuhan jawab semua kebutuhanmu. Kamu gak perlu minta apa-apa, kadang Tuhan cukupin semua kebutuhanmu. Justru ada orang-orang yang jerat-jerit sama Tuhan, nyembah Tuhan kagak, ke gereja salah-salan, berdoa kalau ada masalah, terus doanya pingin dijawab. Terus doanya kalau nggak dijawab nyalain Tuhan. Itu orang-orang model yang kurang ajar sekali. Saya berdoa hari ini, kita semakin hari semakin diubahkan, semakin didapatin menyenangkan hati Sang Raja yang Maha Mulia. Amin. Perhatikan ayat yang ketiga. Maka jawab Ester sang ratu, ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dari bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malah petaka ini tiada tandanya di antara bencana yang menimpa raja. Perhatikan, Ester ini, dia tidak mikirin dirinya sendiri loh. Seandainya kalau aku dijadikan budak, tidak apa-apa. Kalau aku sendiri yang dibinasakan pun tidak apa-apa. Tetapi kalau bangsaku dibinasakan, aku tidak rela. Ini orang tidak fokus pada dirinya sendiri. Dia fokus dengan kepentingan Tuhan. Ini kepentingan orang banyak yang dipikirkan. Kepentingan bangsanya. Kepentingan orang-orang Yahudi yang diutamakan. Sekalipun nyawanya Ester sendiri jadi taruhannya. Bapak Ibu, harusnya kita memiliki sikap hati yang sama. Bukankah kita ini diciptakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Dan yang harus kita utamakan adalah Tuhan. Harusnya. Tapi banyak orang menjadi ego, penuh hawa nafsu, yang dipentingkannya dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, kepuasannya diri sendiri. Bapak Ibu, setiap apapun yang Tuhan berikan kepada kita, baik berkat, jabatan, otoritas, profesi, atau apapun lah namanya, yang Tuhan karuniakan kepada kita, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk kemuliaan namanya. Tetapi banyak orang lupa diri. Dia pakai untuk kepentingannya sendiri, untuk kepuasan hawa nafsunya, sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan. Bukankah Tuhan ingin segala sesuatu yang kita kerjakan mempermuliakan namanya? Tuhan dipermuliakan lewat profesi kita, lewat pekerjaan kita, lewat jabatan kita, lewat posisi, lewat apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Harusnya nama Tuhan ditinggikan. Hari ini kita harus belajar memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan tuh berkatin kita tuh punya maksud dan tujuan. Tujuan untuk mempermuliakan namanya. Bukan untuk kepuasan hawa nafsu kita. Makanya orang tuh kalau nggak memiliki hubungan dengan Tuhan yang benar, pasti isi hatinya ngawur. Pasti sikap perbuatannya itu ngaco dan berantakan. Kalau orang itu hatinya tidak benar di hadapan Tuhan, pasti dipenuhi hawa nafsu, keserakahan dan ketamakan. Saya berdoa, kita belajar kitab Ester nih, hatimu benar-benar diubah Tuhan. Engkau bukan menjadi lagi orang yang tamak, serakah, fokus pada diri sendiri, egonya luar biasa. Tapi kamu fokusmu kepada kepentingan, nama Tuhan dipermuliakan, melihat banyak orang diubahkan. Perhatikan, hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu. Dan hukum ini kalau disingkat dari seluruh perjanjian lama perjanjian baru, hanya 2 ayat ini loh. Hukum pertama dan hukum kedua. Kenapa kok sampai seperti itu? Artinya Tuhan punya tujuan atas hidupmu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita nggak mengutamakan Tuhan. Tuhan harus jadi yang utama dan pertama dalam hidup kita. Bangun dan miliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Hidupmu setiap hari harus menyenangkan hati Tuhan. Dari semua tindakan, perbuatan, ucapanmu harus menyenangkan hati Tuhan. Lihat, ketika kita didapati menyenangkan hati Tuhan,
Ketika Ester didapati menyenangkan hati sang raja, raja akan mengabulkan semua permohonannya. Bapak Ibu, bayangkan kalau kita didapati menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Apa sih menjadi kebutuhanmu? Apa sih menjadi masalahmu? Apa yang jadi pergumulanmu? Tuhan akan bikin mujizat secepat membalikkan telapak tangan. Semudah membalikkan telapak tangan. Yang jadi masalahnya, kadang hati kita jauh dengan Tuhan. Hari ini, kita mau bertobat sungguh-sungguh. Kita mau senengin hati raja kita. Amin. Kita akan lihat di ayat yang kelima. Maka bertanyalah Raja Ahasweros kepada Ester, sang ratu, siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Kita akan lihat di ayat yang ke-6. Lalu jawab Ester, setelah kejadian, dia puasa 3 hari, 3 malam gak makan gak minum. Dia menyiapkan dirinya menghadap Raja Ahasweros. Dia undang raja ke dalam perjamuan yang pertama. Setelah itu bikin perjamuan yang kedua. Terus sekarang perjamuan yang ketiga. Baru Ester mengungkapkan isi hatinya. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Perhatikan, maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Dia tidak takut saja kepada raja, dia takut kepada ratu. Bapak Ibu, kalau kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan, kita akan diberikan otoritas kuasa yang datangnya dari Tuhan. Semua musuhmu, semua lawanmu, tidak hanya takut kepada Allah yang Maha Perkasa, dia juga takut kepadamu. Haman begitu takut, dia tahu hidupnya sekarang udah di ujung tanduk. Bapak Ibu, ada orang yang mau berbuat jahat sama kita, berniat jahat, mau berbuat busuk, memfitnah, menuduh, memperlakukan hal yang jelek. Kita diperlakukan tidak layak dan lain sebagainya. Kita diperlakukan tidak adil atau bagaimanapun juga. Datang dengan hati yang penuh syukur, ucapan syukur. Sembah Tuhanmu, senengkan rajamu, sembah dia, agungkan Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan muncul dalam keperkasaannya. Semua rencana si jahat itu akan diubahkan menjadi rancangan kebaikan atas kehidupan kita. Haman ini adalah orang yang nomor 2 setelah Raja Ahasweros. Dia adalah diberikan karunia kehormatan. Dia punya jabatan tinggi, dia punya pengaruh luar biasa. Tetapi dia lupa ada ratu yang dekat dengan raja. Ester yang bisa merubah keputusan sang raja. Padahal Haman sudah bikin surat atas keputusan raja dengan materainya cincin raja, dan itu tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Orang Yahudi setelah bulan ke-13 harus dibinasakan. Tetapi dia lupa ada Ester yang bisa merubah keputusan raja. Bapak Ibu, di zaman perjanjian, zaman itu, kalau keputusan raja itu tidak bisa dibatalkan. Tapi keputusan yang pertama bisa dibatalkan dengan keputusan yang kedua. Dan itu karena sikap hati Ester yang bisa melunakkan hati Tuhan. Yang bisa melunakkan hati sang raja. Dia tahu bagaimana mempersiapkan hatinya untuk menyenangkan hati raja. Tidak heran ketika Ester penganiaya ngomong, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Perhatikan ayat yang ke-7. Lalu bangkitlah raja dengan panas hati daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketakutan. Kalau engkau di pihak Tuhan, musuhmu akan dibuat ketakutan. Semua rancangan jahatnya akan dibuat berbalik. Bagian kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang Bapak Ibu alami, senengin hati Tuhan. Tuhan sendiri akan menjadi pembelamu. Tuhan sendiri akan turun tangan menjadi panglima perangmu. Dia akan berperang menggantikan kita. Bahkan kita nyenengin hati Tuhan saja, bukan yang lain.
Kalau kamu ngadepin masalah, ya boleh nangis jerit-jeritan awalnya. Tapi jangan terus merana, jerit-jeritan, nangis-nangis merana. Terus cari kambing hitam, nggak ada gunanya. Kamu kena masalah marah-marah pun juga nggak ada gunanya. Sebab amarah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Bagian ketika kita ngadapin masalah dan persoalan, boleh histeris sebentar. Tapi cepat sadar, cari Tuhan, senengin hati Tuhan. Tuhan sendiri akan muncul dalam keperkasaannya, menjadi pembela kita. Perhatikan ayat yang ke-8. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagai sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Perhatikan ayat yang 9. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat menuntut Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan kepada tiang yang didirikan untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika si Haman ini berbuat jahat, dia ingin menyulakan, waktu itu menyulakan Mordekai dan tiang yang sudah dibikin. Bapak Ibu, tahu nggak? Ada namanya Harbona, ini salah satu sida-sida. Harbona ini tidak terkenal. Ini orang nggak pernah disebut. Ini orang nggak pernah ada disebut di pasal Ester sebelum-sebelumnya. Tetapi ini orang ini muncul memberitahukan kepada raja. Haman udah bikin tiang untuk menyulahkan Mordekai itu ada di dekat rumah Haman. Tetapi raja bilang, sulakan Haman kepada tiang itu. Akhirnya Haman disulahkan. Kadang ya, Tuhan tuh kirim waktu kita ngadapi masalah persoalan, ada orang-orang yang kita nggak pernah anggap. Seperti Harbona ini. Tiba-tiba pada detik terakhir, dia bikin pertolongan yang ajaib. Dia muncul membela kita. Ada orang-orang yang kita nggak pernah anggap. Makanya jangan pernah sepele anggap orang. Dia orang biasa. Dia bukan siapa-siapa. Saya bertemu dengan beberapa orang yang merasa dirinya tinggi, merasa dirinya hebat, selalu merendahkan orang lain yang bukan siapa-siapa. Tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan itu tolong kita dengan orang yang kita nggak pernah bisa tentukan siapa. Bahkan Tuhan berkati kita dengan orang-orang yang kita nggak pernah bisa tentukan. Pilih orangnya seperti apa kok. Bagian kita adalah bersikap baik. Tuhan selalu tolong kita lewat orang-orang yang kita nggak pernah bisa pilih dan tidak bisa tentukan. Justru seringkali kita mengharap pertolongan dari orang yang benar-benar kita harapkan, malah nggak dapat pertolongan kok. Nggak tambah dapat jalan kok. Tuhan kadang kirim orang-orang tertentu yang nggak terkenal, bukan siapa-siapa. Justru orang itu dipakai Tuhan. Kita harus bersikap baik kepada semua orang. Kita siapkan hati kita ini, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Karena kita nggak bisa pilih orang yang mana dipakai Tuhan untuk mempromosi, buka jalan, berkatin kita, atau menolong kehidupan kita. Tapi bagian kita adalah berbuat kepada semua orang. Lakukan perbuatan baik semua orang. Tuhan akan kirim kok. Pada momen-momen tertentu Tuhan itu selalu pakai orang lain untuk buka jalan. Tuhan akhirnya buka jalan lewat orang-orang yang kita nggak pernah sangka. Kita nggak pernah pikirkan orang-orang itu dikirim Tuhan secara ilahi. Dibikin koneksi dengan kita. Dan ternyata orang-orang ini dipakai Tuhan untuk membuat jalan dalam kehidupan kita. Seperti Harbona ini bukan siapa-siapa. Saya yakin Haman sangat sakit hati dengan apa yang dikatakan Harbona ini. Ternyata Harbona yang bukan siapa-siapa itu, ternyata dia buka jalan, mengatakan apa yang sudah dilakukan oleh Haman, menyiapkan tiang sula. Bayangkan Bapak Ibu, yang tahu tiang sula ini dibikin oleh Haman, ya yang tahu ya hanya Harbona ini. Ester pun tidak tahu, raja pun tidak tahu. Bayangkan kalau Ester tahu, kalau Mordekai papa angkatnya ini akan disulahkan di tiang yang sudah dibikin Haman, pasti berbeda. Pasti Ester sudah ketar-ketir duluan. Tetapi dia tidak tahu. Tapi setelah Ester mohon kepada raja, dia mengungkapkan semua siasat jahat si Haman. Baru si Harbona ini ngomong bahwa Haman sudah bikin tiang untuk menyulahkan Mordekai. Dan apa yang direncanakan si jahat, Tuhan kembalikan balik. Harusnya Mordekai yang disulahkan, tetapi ke atas keputusan raja, Haman
yang disulakan. Kalau kita kenal Tuhan, kalau kita ngalami Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, harusnya kita nggak perlu khawatir tentang apapun juga di masa yang akan datang. Kita boleh menghadapi masalah yang berat, persoalan yang berat, tekanan yang berat. Kita menghadapi tantangan yang rasanya nggak tahu ada jalan keluarnya seperti apa. Tertekannya luar biasa. Harusnya kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu stres. Karena kita tahu bahwa Allah di pihak kita. Kalau tiap hari kita nyenengin hati Tuhan, semua rencana jahat itu akan diubahkan, diputar balikan. Ada pembalikan keadaan. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Bagian kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Dalam segala hal, datang kepada Tuhan, senengin hati Tuhanmu. Senengin hatinya Yesus. Lewat setiap tindakan, ucapan, dan perbuatan kita. Hari ini kita belajar bagaimana menyenangkan hati Raja. Bapak Ibu, kita belajar kitab Ester, kita belajar membangun keintiman dengan Raja kita yang Maha Mulia. Kitab Ester ini adalah kitab yang mengajarkan kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dan saya tahu kenapa kok kita harus belajar seperti ini. Karena kita kalau ngerti ini, kita akan mengalami breakthrough terobosan. Kita akan mengalami promosi dan peninggian. Miliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Berbeda di atas rata-rata. Bagaimana kita didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan didapati menjadi orang yang dapat kemurahan banyak dari Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita didapatin menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan limpahi kita dengan kemurahan. Kita menjadi orang-orang favoritnya Tuhan. Dia tahu persis semua kebutuhanmu pasti dicukupin. Dia tahu masalahmu pasti Tuhan campur tangan. Dia tahu masa depanmu pasti dijaga, dilindungi. Dia tahu semua apapun yang kamu inginkan. Dia akan menjawab semua kebutuhanmu. Dia Allah kita, Allah yang ajaib. Dia Allah kita, Allah yang dahsyat. Menyenangkan hati Tuhan. Jadi, jadikan diri kita ini menjadi orang yang favorit Tuhan. Didapati menjadi favoritnya Tuhan. Didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Amin. Saya berdoa, hidupmu mulai hari ini berubah. Cara pandangmu tentang kebenaran, cara pandangmu tentang Tuhan, cara pandangmu tentang doa akan berubah. Hidupmu hari-hari akan mengalami breakthrough dan terobosan. Amin. Besok kita akan lanjutkan di pasal yang ke-8. Kita akan lihat bagaimana Tuhan campur tangan atas orang-orang Yahudi. Hari ini saya berdoa, engkau mulai membangun keintiman yang berbeda. Bukan hanya doa yang legalistik dan agamawi, tapi doa karena mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat pujian buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Aku berdoa setiap orang yang mendengar firman ini mengalami breakthrough dan terobosan, hidupnya diubahkan Tuhan. Hatinya diubahkan Tuhan. Masa depannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa orang yang rajin mendengar firman Tuhan diberkati, mengalami breakthrough dan terobosan. Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Tutup mata, dipenuhi kemuliaan. Ralabagaha namasikini minderebetebe. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja
saja. We love you, we praise you, we adore you. Kami menyembahmu. Kau layak terima glory. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian. Kami berikan padamu. Saja. Sembah. Jesus, we love you, we praise. Yes, Tuhan. Terus, aku berdoa urapan itu sedang bergerak dalam ruangan ini. Now in Jesus' name. Fill in Jesus' name. Go. Now.
Ada beberapa orang di sini yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan ini sedang turun. Bagi beberapa orang yang sedang sakit di bagian sakit, aku perintahkan sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Go! Jesus name. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini mengalami hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau. Refresh in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Kami hormati Engkau. Kami mau beri yang terbaik buat-Mu. Ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
mulia buat Yesus Raja yang Maha Mulia. We thank you, we praise you, we adore you. Makasih Tuhan. Urapi kami semuanya yang mau belajar firman-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, buat kami bisa ngerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin.